من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى
Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Para muhtaram, para habaib, berkhusus pada Habibuna Habib Umar bin Abu Bakar Syekh Abu Bakar, ya, berkhusus pada Habib Umar bin Syekh Abu Bakar. Alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan, Habib Syekh Syekh, marhaban, ahlan wa sahlan biziyarat bilaina, narju doakum dan amin. Yang mulia para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali meneruskan pengajian kita yang insya Allah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sahdan. Bermula makruh di dalam mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Pertama, memercikan air, memercikan akan dia daripada kedua tangannya. Kedua, menamparkan air ke mukanya dan ke kepalanya. Maknanya baudunya kurang peradaban, itu aja. Basuhnya itu seperti muka, tangan, tak ada peradaban. Bukan seperti orang mandi di kubur, di apa, adalah peradaban di dalam berwudu, sehingga kita melebihi makna daripada peradaban itu makruh hukumnya. Ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang di luar daripada kata mudarat. Empat, melebihi membasuh segala anggota daripada 3 kali jua. Kelima, membanyakkan numpahkan air itu lebih dari hajat sebab karena was-was jua. Karena adalah bagi orang yang was-was itu syaitan yang suka dengan mereka itu. Dinamai akan dia walhan. Maknanya di waktu ibadah seperti khusus wudu, itu ada sebagian daripada orang yang kurang yakin dengan apa yang dipelajarinya dari Rasulullah, yang seharusnya sudah cukup, ya merasa belum,
itu disebut namanya waswas. Sudah dibasuh 3 kali masih aja rasa kada sempurna. Nah itu namanya syaitannya walahan. Dari itu lalu ada doa yang dulu itu sebelum berwudu. Kita dicipta oleh Allah dengan lemah. Kada kawa melihat syaitan. Syaitan bisa melihat kita. Sehingga sangat mudah ia mewaswasi. Dan ia menguasai lembaga yang diulah oleh Allah di waktu itu pada Nabi Adam. Dan di dalam lembaga anggotanya itu hati. Dari hati ini itu dia bisa masuk melewati hatar, melewati ramalan kita seperti asbab pandir jati ya meramal seorang itu awalnya di waktu berwudu kada fokus masuk syaitan tadi sehingga lalu rasa kada sah terulang. Kita punya keyakinan kalau sudah mengikuti tata cara Rasulullah, terutama kita mazhab Imam Syafi'i seperti apa yang sudah kita pelajari, sudah ada perlu lagi ragu itu. Artinya itulah sudah yang dipakai. Kada usah mengikuti kata hati yang di dalamnya yang hatar tadi waswas. Seperti kalbakna itu hati yang ada ilmunya. Hanya kalau ada ilmunya ya tadi masuk syaitan. Karena makruh maka air yang terjemur pada matahari, pada bejana yang menerima tukul, pada negeri yang sangat panas seperti Mekah, Madinah, dan yang hampir dengan keduanya itu. Dan maka akan dia pada ketika panasnya. Makruh juga air yang dipakai tadi panas, tapi karena sinar matahari yang ia punya bejana atau wadah dari besi itu kan bisa ditampak orang dulu ya tukul, dicatuk orang bisa. Itu sebabnya sudah barangkali kita pelajarinya menjadi masalah penyakit di kulit kita. Demikian lagi makruh mengambil air sembahyang di dalam bejana tembaga kuning seperti disebut akan dia oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya nakal daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Syu'bah radhiyallahu anhum. Sama ini negerinya Mekah, Madinah atau derajatnya kurang lebih, artinya kurang lebih daripada Mekah, Madinah. Bersangatan apabila panasnya luar biasa, ya dinginnya luar biasa. Ya, negeri kita Indonesia ini jalan matahari sehingga kadang-kadang masalah itu. Cuma tetap dijaga, dilihat kemampuan kita agar supaya jangan sampai karena penyakit yang di kulit kita dan sangat susah untuk disembuhkannya. Bahasa Banjar penyakit calak di kita. Nah itu seluruhnya itu sebenarnya hanya Allah Ta'ala menyuruh kita apa aja di waktu hidupnya ini kita teliti dengan baik sebelum memakainya, baik yang maknanya boleh diminum, boleh dimakan, apalagi nang kada boleh, hanya boleh dipakai di dalam makna luar
zahir daripada kehidupan. Itu diteliti baik-baik. 7. Makruh maka air yang sangat panas, sangat sejuk walaupun di luar Makkah Madinah. Dan demikian makruh maka air Telaga Thamud, segala air tempat kaum yang dimurkai Allah, seperti air yang dinai kaum Nabi Lut dan air negeri Babil. Air telaga ditaruhkan dalamnya sihir bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dahulu nah ini ada, zaman kita nah ini telaga nah yang sumur yang di situ orang Yahudi menyihir Rasulullah, kemudian turun 2 surah Ta'awudz, Al-Falaq, An-Nas, itu sudah ditutup oleh orang Wisi di Madinah. Kalau yang lainnya itu ada di negeri kita. Karena percontohannya makruh di negeri kita, tempat-tempat yang kita walaupun diperbolehkan wisata oleh negara, tapi dimurkai Allah, tak makruh mengunjunginya. Lebih baik mengunjungi yang kada dimakruhkan aja. Ziarah wali sungu, ziarah ke candi, nah itu boleh berwisata di negara kita. Makruh situ orang menyekutukan Allah Ta'ala, kenapa dikunjungi? Artinya dijaga. Nah itu kebanyakan kan melincung loh orang kita ziarah. Ziarahnya sangat bagus dan untuk menambah kekuatan iman kita, tetapi ujung-ujungnya nah itu dijaga. Ya hendak lebih juga, carilah tempat-tempat yang di dalamnya untuk agar supaya kita hati tenang lah, bahasa kita uyuh berjalan tuh hilang itu. Atau ilmu bahasa kalian tersebut dalam mengambil air sembahyang, ada di dalamnya fardu, ada di dalamnya sunnah. Apabila fardu mengambil air sembahyang 6 perkara. Nah ini beliau turun kepada mazhab kita. Pertama, niat seperti dikata pada lidahnya, diniatkan di dalam hatinya. Nawaitu rafa'al hadasi istibahati shalah lillahi ta'ala. Asgarinya tertinggal. Nah itu rafa'al hadasil asgari sampai maknanya sahjaku mengangkatkan hadas kecil karena mengharuskan bagi sembahyang karena Allah Ta'ala. Nah itu rafa'al hadasil asgari, asgarinya tertinggal cetak. Nah, maknanya ada situ. Sahjaku mengangkatkan hadas kecil, itu kan ada maknanya, tapi bahasa Arabnya kan ada. Kalau katanya anwa itu rafa'al hadasil asgari, sahjaku mengangkat hadas kecil atau barang sebagainya, adalah tempat niat di dalam hati disertakan dengan permulaan basuh muka. Sudah juga dijelaskan ya, baca aja. Bacaan niat hukumnya sunnah dari Rasulullah. Memang kias mazhab kita kepada melapaskan Rasulullah di waktu meniatkan haji atau umrah. Ya, sebut labbaik Allahumma hajjan wa umratan, itu kalimat. Beliau melapas. Mazhab kita lo melapaskan ya dengan membaca itu. Bahwa itu walaupun satu ibadah dicontoh oleh Rasulullah, maka ibadah yang lain sama aja. Yang di dalam hatinya ingatnya itu wajibnya di waktu air tersentuh salah satu daripada anggota muka kita, disitulah
makna muqaranah niat tadi. Kedua, membasuh muka sebentarlah terdahulu sabutnya. Ketika membasuh kedua tangan serta kedua sikunya seperti tersebut dahulu. Keempat, menyapu setengah kepala atau menyapu rambut yang pada had kepala. Rambutnya pendek kada panjang, walaupun di bawah kada di ubun-ubun ya kada masalah. Nah, yang sempurnanya itu di atas ubun-ubun. Nah, ada riwayat Rasulullah membasuh di situ mazhab kita. Mana sebagian membasuh kedua kaki serta mentah kaki ke enam tertib, itu mendulukan membasuh muka dan membasuh tangannya, dan mendulukan membasuh tangan dan membasuh kepala hingga akhirnya. Adapun yang lain daripada yang enam itu kait sekalian sunnah muakkadah dan fadilahnya amat banyak, pahalanya itu amat besar. Orang meninggalkan kan dia itu amat rugi, karena jika oleh cedera yang fardhu yang menyempurnakan akan dia oleh segala sunnah. Wallahu a'lam. Nah, ini hanya mengetahui rukun wudu. Mengetahui rukun wudu masuk di dalam makna wajib, karena kita melakukan wudu sebelumnya itu wajib diketahui. Berbuat sesuatu tanpa diketahuinya maka di dalam zubat ada sah ibadah. Hingga rukunnya itu perlu tahu aja walaupun kada apa. Yang sangat diperhatikan adalah air itu harus, maknanya meliput kepada seluruh nang diwajibakan, yaitu kakulitnya. Mana aja nang diwajibakan dari muka, mana batasnya seperti dahulu, yang tangan mana batasnya, kaki mana batasnya. Adapun kepala hanya disuruh menyapu, kada membasuh, hingga kada masalah untuk air itu. Apabila selesai sudah kita mengerja wudu ini, walaupun kada ada bacaan apa itu sah wudunya, tetapi nang dahulu itu ada yang dibaca, ada doa wudu, itu sangat bermanfaat. Cuma kada menjadikan ketinggalan, nah itu tuh menjadi batal, kada sahaja wudu. Nah itu nang diambil keyakinan sah wudu kita itu. Ada usaha ragu lagi itu. Suatu saat kan kita bisa kada sempurna untuk memakainya nang sunnah, tapi tetap sah. Cuma beliau mengatakan sempurnanya nang fardu itu dengan nang sunnah. Apabila ada kekurangan, itu maksud. Niscaya menyempurnakan akan dia oleh segala nang sunnah. Ada cedera sedikit apa kurang, nah itu disempurnakan oleh nang sunnah. Dan seluruh ibadah seperti itu. Ada rukunnya, ada sunnahnya. Fardu ada sunnahnya. Salat fardu ada salat sunnah. Puasa fardu, puasa sunnah. Zakat fardu, zakat sunnah. Haji pun yang fardu, ada haji yang sunnah. Dua-duanya itu rahmat Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan ada masalah nang apa? Umat Rasulullah ini bisa kurang, tapi bisa boleh mengerjanya maulang di dalam makna sunnah. Bahaji yang pertama asal kada pas, tapi sah sudah. Tambahi lagi haji sunnah. Nah, seumur hidup sekali aja. Umrah seumur hidup sekali aja.
Artinya rahmat Allah karena kita tadi rasa ada kekurangan, lalu disempurnakan bisa mengulang puasa kayak itu juga, dan seluruhnya selama masih hidup. Maka hidup ini isinya adalah mengisi itu aja. Kita disuruh mengisi kehidupan Allah yang memberi, kita mengisi dengan rahmat Allah juga. Ada dengan kebisaan, kepintaran kita ada. Nah itulah yang dipegang. Jadi baudunya selesai, tapi baudu dengan rahmat Allah. Lalu mengerja rukunnya, nawaitul wudu'a, kemudian basuh, dibasahakan tersentuh air di muka. Kemudian niat di situ ada. Yang hajab wudu untuk mengharuskan salat karena Allah, itu dengan rahmat Allah juga bisa membacanya dan memperbuatnya. Kemudian air yang maulah kita suci dengan rahmat Allah juga. Inna rahmati wasiat kulli syai'in, bahwa rahmatku melebihi daripada sesuatu termasuk adalah ibadah, termasuk adalah orangnya yang menggawe ibadah. Sesuatu juga luas rahmat Allah lagi daripada ibadah kita. Jadi kita kalian apa ya? Kuting-kuting bahasa orang di tangan memegang rahmat Allah, mata atas ke kiri ke kanan kemana tetap memandang rahmat Allah, telinga dengar jelas, asakala jelas tetap mendengar rahmat Allah Ta'ala juga. Kaki tegak berdiri, kaki ada tapi tahan lagi berdiri apa, tapi dengan rahmat Allah juga. Nah, itu liputakan betul-betul seluruhnya. Nah, baik di dalam nang fardu atau nang sunnah. Ibarat orang makan tuh kenyang sekali lalu berasa. Ada pekerjaannya, ada rasanya. Apabila orang minum rasanya hilang haus. Apabila orang makan rasanya kenyang. Bila orang tidur, bangun, rasa sihat, sudah istirahat. Ya orang ini kecukupan hidup nih, rasa tenang hidup. Karena memandangnya tadi diliputi oleh rahmat Allah. Lawanan sehat lalu sakit suatu saat, tetapi penyakit itu diliputi oleh rahmat Allah, lalu timbul sabar. Sabar itu rahmat Allah Ta'ala juga. Penyakit diliputi rahmat Allah nang menimbulkan sabar. Penyakit kada meliput rahmat Allah lalu kalau kasah. Karena kada ada rahmat Allah Ta'alanya, lalu mati kada ridha Allah Ta'ala, tercabut iman dah. Artinya nyaman aja memandang di situ, ada ngalih dan kada ada tantangan dengan apapun. Asyhadu an la ilaha illallah, di dalamnya rahmat Allah Ta'ala. Asyhadu anna Muhammad Rasul, dalamnya rahmat Allah juga. La ilaha illallah, tiada mawujud kecuali Allah. Orang bahari makna itu Muhammadur Rasulullah, harap nikmat rahmatnya. Nah itu rahmat itu apa? Jahir, lalu pengaran nikmat. Tabilanya di dalam ngarannya rahmat. Jahir nikmatnya itu menjadi datu kita ngarannya Adam. Jahir rahmat itu menjadi abah kita ngarannya Muhammad Rasulullah. Abah roh. Ya Rasulullah Adam berbasar, anak Abu Arwah. Ada ngalih itu
Badahnya sama aja seluruhnya, pandangannya saja berbeda. Yang isinya apabila masih ada wujud kita, maka ibadah kada diterima oleh Allah. Baik nang dibaca, diperbuat, nang diingat. Karena wujud kita adalah dinding nang paling besar dari seluruh dinding. Diri kita seorang tuh nang dinding sebujurannya nang mendinding Allah dan mendinding kepada Rasulullah. Lalu dinding ada kada nang lain itu. Ditambahi lagi dengan nang lain karena kita merasa alim berilmu, dinding juga. Tambahi lagi nang lain kita merasa ahli ibadah, dinding juga. Tambahi lagi nang lain kita merasa menjadi orang saleh, dinding juga. Setiap dinding dinamai dosa. Ada pahala. Ujuruka dzambun, baru mulai dinding nang bernama wujudmu dosa, la yuqasu alaihi, kada kawan lagi. Ayo dibahas. Itu sudah mulai Allah sampai Rasulullah sampai para aulia, kayak itu juga. Ada kawan lagi dibahas. Jadi isinya udah sekalinya kayak itu aja. Apabila kada meliput rahmat Allah belum berwudu. Salat ke itunya belum meliput rahmat Allah belum salat. Puasa ke itunya apabila kada meliput rahmat Allah belum. Terus saja ibadah sunnah kakak itunya sampai ke wujud hidup kita mulai belum ada di dalam rahmat Allah. Lalu Allah menghendaki ada jahil dengan rahmatnya juga. Lalu hiduplah. Setetes air berubah darah, berubah daging, berubah bentuk manusia dengan rahmatnya juga. Keluarnya ini dengan rahmatnya juga. Artinya kan ada permintaan siapa-siapa, kan ada. Memang Allah Ta'ala hendak dengan kasih sayangnya. Akan dipercontohkanlah kasih sayang itu wujud manusia. Manusianya apabila sudah ada cinta di hatinya, itulah kasih sayang Allah. Setelah itu bertemulah dengan laki-laki perempuan, akan melakukan pernikahan. Selama pernikahan itu dia terapkan rahmat Allah di dalamnya. Ini akan menghasilkan satu wujud ngarannya anak. Wujud anak itu daripada sebab kasih sayang antara bapaknya dan ibunya asalnya. Itulah rahasia kita membaca maulid. Alimah marsana kaila rahmatan lil alamin itu. Wujud Rasulullah ada dilahirkan daripada abah dan ibu. Lalu sampai ke kita ini. Jadi kan ada yang lain. Katakanlah kompi Rasul suatu percontohan Allah ada di Rasulullah. Percontohan Rasulullah ada di umat. Nang umat mengerti dan paham tentang hakikat Rasulullah. Kalau kada tahu ya kada tahu ya. Dikiranya Rasulullah kada ada lagi ujarnya ada. Baru mulai yang membatalkan air sembahyang 5 perkara. Pertama, suatu yang keluar daripada 2 jalan, kubur dan dubur, menaikkan mani dirinya. Itu dia ada membatalkan akan sembahyang, tetapi wajib mandi. Apa aja bentuk nang keluar daripada tempat kencing dan tempat berak, nang apa aja bentuknya, walaupun kering tetap batal wudunya. Hanya permasalahannya apabila kering, kada ada najisnya, kada wajib dibasuh. Basah wajib dibasuh. Apakah nang keluar situ walaupun batu. Bahira keluar batu sekalinya. Banyak makan batu orang ni lagi. Batu kuat kanyangnya. Emang ada zaman penjajahan. Jadi makan batu aja. Tapi rupanya paparotan kuat. Bahira keluar aja. Nya basah batunya wajib dibasuh, nya kering kan dia wajib. Cuma wudu tetap betah. Allah Ta'ala memeliharakan dah diri kita ni imbah disuciakannya, dipeliharakannya ada hukum. Nya batal lalu mau ulang-ulang air sembahyang kayak itu.
Kada batal wudu apabila keluar air nang bisa kita ampat asal diri kita. Nutfah tak kada batal. Kenapa jadi kada batal? Karena wudu nah itu adalah hadas kecil. Mengkeluarnya itu hadas besar. Sehingga wudu, itu kada ada papanya lagi sudah ada hadas besar tadi. Lalu wajib mandi. Wudunya kada batal, tetapi wajib mandi. Di waktu mandi itu selama kada ia menyentuh nang membatalkan, langsung salat boleh ya, tapi mandi sambil amanah kabagaru, nah itu batal. Ada boleh kada wudu basah. Artinya indahnya didikan Allah Ta'ala melewati Rasulullah, kita kada merasa sekalinya nang mau duwi kita tuh Rasulullah juga mendidik sidin dengan murabbi. Masuk kita mulai nutfah Rasulullah, kadanya Habib aja seluruh orang mukmin di sidin. Bahari guru berjarah ke Madinah umat jasidin rasa diasuh oleh Rasulullah guru kita disakumpul lalu pada-padanya orang protes. Pada sidin karam di dalam martabat nur. Orang di dalam martabatnya itu lalu rasa pokoknya kan ada lagi cerita nah itu. Bahaya apa tuh manusia ni kadada rohnya siapa nang membasuhi bahira basuh kami, sedangkan orang mati nang membasuhi adalah nang hidup, apalagi nang hidup na ini maka Nabi Muhammad na hidup sikong hakikatnya itu. Dua tidur yang tiada tetap tempat kedudukannya itu di dalam bumi karena sabda Nabi sampai al-ainani wika usahi paman nama falyatawadda. Bermula dua mata itu mengikat bagi duburnya, maka barang sebab tidur maka hendaklah mengambil air sembahyang. Mazhab kita Imam Syafi'i. Apabila tidurnya masih kada berubah artinya berduduk, masih berduduk orangnya kada batal, itu berbaring batal karena kada ada lagi nama ikat duburnya. Oleh Imam kita Syafi'i hukum ihtiyat ngarannya. Aja Maliki dan yang lainnya bermula guring kada batal. Ada apa ya guring? Tahun guring Allahu Akbar langsung kada batal. Tetapi mazhab Maliki sarik nang buahannya ini tuh ulamanya itu. Ada orang guring garak orang lalu langsung jahana sembahyang sarik sidin. Kada saya mazhab Maliki kada batal jure jasin Maliki nang bersih lebih bagus daripada nang pinabeliuran ini. Ada sembahyang ada Allah Taala liur bersih di bawah juga. Lebih baik nang bersih jasidin itu. Tuh. Si Hasan Masad Mekah Malik kita tagur sidin nang buhannya nah itu. Artinya dasar wujudan mazhab Syafi'i ihtiyat tadi ya dibasuhlah dulu muka, basuhlah dulu apakah kita ada itu sembahyang. Walaupun mazhab Maliki kada batal. Ketika hilang akal sebab mabuk atau sebab sakit seperti pitam atau gila. Apabila hilang akal orangnya mabuk batal sembahyang, atau hilang akal juga sebab sakit, sakitnya seperti pitam, gila babi kita, penyakit ayan jorong ayah ini kata sembahyang, atau gila junun, gila sebujudannya batal juga air sembahyangnya. Kenapa? Karena kada kawan dikontrol lagi hilang akalnya. Keempat, bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, lagi tiada berlapik kulitnya. Murad dengan laki-laki itu seorang sampai had keinginan oleh perempuan jikalau belum balik sekalipun. Murad dengan perempuan seorang perempuan yang sampai had, yakni diingini oleh laki-laki jika belum balik sekalipun. Batari sembahyang disentuh dan menyentuh karena firman Allah Ta'ala wa mastumun nisa, menyentuh kamu akan perempuan maka batal air sembahyang kamu. Ini juga mazhab kita Imam Syafi'i karena ihtiyat juga beliau ada wujud syahwat di dalam kulit kita. Kalau Rasulullah kada ada syahwat sidin.
Sehingga oleh Imam Syafi'i, Aisyah menyentuh kaki Rasulullah itu ditakdir belepik. Tapi Rasulullah beda juga. Nah, kita Syafi'i lebih enak. Situlah lalu apabila kita berumrah, kita bertaklid ke Imam Maliki supaya kada beta, karena kada kawa tawab. Awalan mastumun nisa, nah ini majab nang lain jama'tumun nisa. Maknanya bukan menyentuh tapi jamak. Nah itu. Nah menyentuh disentuh batal keduanya. Apabila keduanya hidup kada batal, amunnya orangnya sudah mati. Karena kada ada hukum nang menuntut. Kalau bang nang laki mati lalu nang bini mencium nang laki batal aja nang tukang pamandian. Nang suaminya udui basah aja di mana kaulnya. Orang mati bisa batal. Ada kalau orang hidupnya aja ada hukum, orang mati ada lagi hukum. Hanya nang wajib di mandi, dikafani, disalatkan, dikubur. Ada deh, ini apa ada? Ada batal itu. Itu banyak di kampung-kampung bakalahe. Saya kok kada boleh, kasihannya nang bini. Perpisahan terakhir. Itu kada boleh. Pemandian ini tak lalu juga. Enggak ada apa-apa ya, bininya juga ada juga hukum beta. Kalimah menyentuh paras manusia sama ada laki-laki atau perempuan yang parut tapak tangan atau tapak segala jari. Demikian batal sembahyang saya menyentuh tubuh dengan parut tapak segala jari itu. Artinya nang putihnya di jari kita ini atas santuan kamaluan kita beta, kamaluan kita sendiri, apalagi kamaluan orang lain. Mana-mana tangan tapi kada belepik, mulnya belepik kada beta, kada apa, kada belepik artinya kulitnya disantuh. Nah itu isi seluruhnya sekalinya Allah Ta'ala memelihara badan. Tanda orang bersih badannya nah itu terpelihara lalu dari seluruh nang di dalamnya ada menyebabkan unsur maulah kada bersih lagi, yaitu syahwat. Tidak ada satupun manusia pasti ada syahwat selain Rasulullah. Rasulullah aja kada wujud syahwat di dalam makna seperti hayawan manusia. Kita ini ada, laki-laki ada, perempuan ada. Rasulullah kada ada. Seluruhnya ma yantiqu ma yaf'alu, apa aja seluruhnya billah jadi Allah Ta'ala yang menyuruh. Jadi kada ada masalah. Yang ngarannya gian Habibullah, kekasih Allah. Bangun guring jadi enta, napa digawe? Mah berdiri sembahyang. Namun kita bisa salah gawe, bangun guring. Guring on bini pulang ini kita. Rasulullah kan ada masalah sini, puasa kan ada masalah. Karena memang orang yang oleh Allah Ta'ala diberi sangat adabani Rabbi ahsana ta'dibi. Seluruhnya nih Allah Ta'ala yang maurusi sini. Lalu dalam hukum ada khususiat Rasulullah, ada bisa kita mengambil contoh. Khususiat itu kada boleh kita mengikuti sidin aja. Apabila sudah kawa menjaga segala yang membatalkan wudu, nah itu maka bolehlah wudu kita tadi di bawah sampai 5 waktu salat boleh ya, sekali berwudu asal kada batal aja. Sunnah setiap mau salat 5 waktu berwudu, tapi sunnah aja. Kalau kada batal, kalau nya batal ya wajib berwudu. Disitulah ada riwayat Syekh Abdul Qadir ajari wudu isya kepada subuh. Adanya 1 tahun 2 tahun urusannya puluh tahun. Nah apa artinya ini? Sangat besarnya seseorang apabila kawa mengamalkan wudu kada batal.
karena ditulis oleh Allah ibadah sebagaimana riwayat nang sudah terdahulu. Kita nah ini kada tapi rajin, nah malas beribadah, udu barang dijaga. Malas juga menjaga udu, musyahadah dijaga. Biar badan ini dipadahkan orang banajis bahasanya, tapi musyahadah jiwa jangan lepas. Maka pernah kita bertanya kepada guru-guru kita, guru apakah bisa badan ini menghancur nang di dalam etikat hati musyahadah kada kawa. Jadi badan kita diapai orangnya? Tetap nang di dalam tu la ilaha illallah. Kecuali kita seorang si badan ini merubah, di dalam merubah juga hancur aminnya. Syaitan lo sadang dah tahu lagi dia hancurnya dengan segala liputan dosa dan seluruhnya, tapi di dalamnya ada musyahadah, kada hancur di dalam, luarnya aja. Itu kelebihan di dalam, sehingga Allah Ta'ala kada memandang luar, tapi memandang yang di dalam. Hadis sudah di otak kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum, itu bilang ribu-ribu kali mendengar mulai lagi halus nih di dalam qulub. At-taqwa hahuna asara ila sadri, takwa di dalam jiwa, maisara Rasulullah di dada. Di dalam dada ada mahligai dada, dalamnya ada istana hati, kan? Hati itu ada baitullahnya, ya dinamai nur. Dalam nur itu tajalli sifat Allah ngarnya sir. Dalam sir itu ada anak, itulah yang disebut rahasia Allah. Al-faslu sanifi kaifiyatil ghusli, itu sambungannya, wallahu a'lam. Halaman 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Abihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain, amin. Dan istisnakan daripada darah 8 perkara, maka itu suci, tiada najis. Dikeluarkan makna hukum najis darah, tetapi darah cumanya lain udah baku. 8 perkara suci ini. Itu kabit. Itu kabit itu hati kita. Dan tihal hati hampul. Alakah kumpalan darah nang orang hamil. Dan mudghah kumpalan daging nang orang hamil. Asalnya air itu ditaruh Allah di dalamnya sir. Nutfah itulah yang di dalam hakikatnya disebut alam arwah, yaitu alam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam martabat 7 Allah Ta'ala yang menaruh, kita hanya melihat air, tapi Allah Ta'ala melihat di dalamnya sir. Nah itu jadi anak hidupnya, nang hidup di situ disebut orang alam arwah. Kemudian berubahlah tadi jadi alakah darah nang bagumpal
Nah itu disebut alam misal di dalam martabat 7. Kemudian mudghah berubah darah itu menjadi daging bagumpal juga. Nah ini sudah karas bini kita atau parutnya apabila dijapai. Dan ini sesuai dengan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud yang beliau melihat hadatsana as-sadiqul masduq. Nah itu inna ahadakum itu 40 hari 40 hari 40 hari 3 kali 40 12 120 hari 3 bulan 10 hari para 4 bulan mangkara sudah. Itu hukum sudah apabila diminum ibat kemudian gugur bayi itu hukumnya membunuh karena sudah jadi berbentuk. Hilafiyah di dalam makna minum obat apabila masih berbentuk nutfah karena kan ada hukum tetes air aja hanya apabila sudah berbentuk ada boleh lagi ya. Yang congkong jadi kita nih bang dah. Bah itu jadi bayi keluar insan katanya. Insan ini amanah Allah, ia ditaruh 3 martabat nang kadim menjadi rahasia hidupnya. Arannya ahliyah, wahdah, wahidiyah. Ini si insan, si manusia itu. Nang bisi tubuh itu Nabi Muhammad, nang bisi ruh Nabi Muhammad juga. Kita hanya fotokopinya. Artinya berkah beliau aja. Itu nah asli itu. Nah itu nang mengandung 4 rahasia, 3 rahasia, 4 yang jahir, 3 nang dalamnya. Tapi nang 4 nah itu di dalam makna bayang-bayang nang di dalam juga. Nah itu contohan aja orang maulah misal supaya paham. Jalan mengenal Allah melewati mengenal Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlahnya 7 huruf, 7 martabat. Walaqad khalaqnakum maka khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Kami ulah di luar akalmu 7 jalan. Tapi kalau di akalmu 7 lapisan langit. Tapi di luar di luar akal jalannya 7. Ada boleh akal 4 nah itu berpikir ini itu urusan Allah Ta'ala. Tak cukup beriman aja. Maka di waktu mengajar nang kayak ini bahari ujar guru kada boleh ujar. Ini jalan orang wali ya sih. Dah kada jadi belajar karena seorang kada wali. Maksudnya kada boleh itu belum pas orangnya. Nah ini pas memakainya orang apabila sudah sempurna nang fardu ain. Ya namun nang fardu ain itu nang fardu ain dalam syariat, fardu ain dalam tauhid, fardu dalam tasawuf kawai. Makanya itu tetapi memakainya dengan anugerah Allah juga. Ayah anak makai seorang kada ada bisin apa-apa juga. Nah itu kan ada hukum tadi entah walaupun darah apa aja itu kan ada hukum najis. Keguguran si ibu tadi lalu membentuk daging maka dagingnya itu diambil dikubur daging jangan dibuang ke sungai karena itu disuruh menghormati juga. Asal seluruh kejadian manusia dihormati dari itulah lalu nutfah itu suci. Ternyata kada nang apa-ngapain beda sih ya ini cair ya udah tadi ada beku dan laban yang keluar keduanya dengan warna darah. Besi kambing lalu diparah susu kambing sekalinya warnanya lain merah warnanya ada putih apa hukumnya tetap susu juga. Darah telur yang tiada pasit, darah telur yang tiada telurnya busuk, mentelur busuk tetap hukumnya najis.
ada boleh telur busuk. Kalau telur busuk diulah telur asin. Si Adul disuruh makan. 3 hari bahiraan aduh tak makan si Udin nama ulah. Cocok juga. Artinya ada boleh nih mananya sama pada kada tahu juga jangan ngalih orang kada tahu. Dan kasturi itu kada najis juga karena ia keluar daripada kijang disapu oleh Rasulullah kijangnya. Bekas tangan Rasulullah tuh rupanya berikit ke kijang ini. Lalu dipusar kijang tuh bisa keluar air sekalinya kasturi. Kijangnya ini jarang bisa ditemui orang karena bisa hilang. Ayah orang kita nong kada ada nang babau kasturinya. Gak ada semuaan baru darah. Ke kijang bari kijangnya itu pernah dia ketemu oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyelamatkan si ibu kijang dan anaknya itu rupanya nya karena pamburur biar Rasulullah bisa berpandir awan binatang. Wafat Rasulullah datang kijang dah petunduk juga di makam Rasulullah itu hilang lagi. Nah itu orang bisi kasturi. Jika lo diambil ia dari bangkai sekalipun. Jika ada kasturi itu beku, tapi jika ada ia cair maka ia najis karena mengikut ia bagi bangkai lagi akan datang kenyataannya. Binatang kijang tadi sekalinya di pusarnya ada kasturi tapi sudah jadi bangkai, mati sudah. Sekalinya kasturinya beku diambil kada apa-apa. Karena apa? Sebabnya beku itu kada bersatu dengan bangkai. Apabila ia cair maka hukumnya bersatu dengan bangkai. Kalau lain, nah itu tetap juga hukumnya najis. Bahan apa ngarannya? Nah ini hanya contoh dari Allah Ta'ala. Najis asalnya, tetapi Allah memelihara. Akhirnya suci. Orang itu asalnya orang kafir, ya orang musyrik, kada la ilaha illallah, tapi Allah beri hidayah, la ilaha illallah sucinya. Apalagi orang non muslim. Orang muslim ini diliputi oleh segala kesalahan dan dosa, tetapi dipelihara oleh Allah Ta'ala, keluar dari alam yang tanpa dosa ini suci aja. Salama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahaya apa maknanya? Kita kada boleh mahina gawian orang. Orangnya nang kada boleh dihina. Gawiannya boleh kita katakan bahwa ini adalah haram. Karena bisa berubah sekalinya. Nah itu bisa berubah. Seluruhnya tergantung kepada Allah. Allah menaruhkan seluruh rahasia manusia ini. Selama manusia itu memegang rahasia nang di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat aja. Selamat aja dari segala bahasa orang apa waktu hidup ini. Iya itu selamat aja. Kayak itu bang sudah bacanya. La ilaha illallah hisni. Paman dakhala hisni amana min azabi. La ilaha illallah itu bintingku. Barang saya masuk ke bintingku aman daripada azabku. Aku bakalnya kada memandang pahala dosa kada. Masuknya ke binting Allah melewati pintu ngarannya Muhammadur Rasulullah. Bermula Muhammad sarahasia awan Allah Ta'ala. Nah ini pintunya. Apabila Muhammad Rasulullah Allah itu martabat kita umatnya. Apabila nangsar rahasia itu martabat hakikatnya. Itu dicari dulu. Mantap. Jalan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari ini. Dato Kalampayan.
Kitabnya Sabilal Muhtadin apa? Di Sabilal itu jalan, Muhtadin apa? Orang yang di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabiji kitabnya ini kalau menguasai dalam kerajaan Banjar boleh jadi mufti. Dalam kerajaan Allah Ta'ala jadi wali. Apabila kawa makai, ya kada kawa makai cukup kita jadi murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak apa-apa juga. Yang jadi wali ini itu ngalih gabiannya. Nyaman kada wali ini anak jadi wala kada apa-apa. Jadi wali berubah jadi wala, bisa catok kurang. Kenapa? Maka wala kepaling. Berisnya seharusnya wali kekasih Allah, nanti ke atas wala. Tahu lagi kada tahu di Tuhan. Nah ini sakanya jajab. Tahu di Tuhan sama sekali, Tuhan seikungan. Lalu sasat ujar orang pada jajab sih dia. Kalau lah si Abdul Hamid Abulung, kalau lah pengarang Nurul Nafis Muhammad Nafis, jajab orangnya keluar daripada makna Sabilal Muhtadin. Sekawan jasanya itu artinya itu orang memegang Kalimantan 6 di Banjar. Memegang Matapura 1 yaitu Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Nah apa sambungannya lagi kita nih? Mana tadi ulang ke mana ke arahnya? Dan demikian lagi situ aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, lapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah bisidi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تسفي لنا بها الصدور وتيسر بالعمور وتهدي بها جميع هوائجنا وطالبنا بالميثور وتنجينا بها من دعاء اللول والثبور يا عالم يا حليم يا عظيم يا غفور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المحسوس برفع المقامات من تاثرة علمه في أرجاء السماوات صلاة تزول بها الكربات وتطيب لنا بالأوقات وتقدير لنا بالحاجات وتقضي لنا بالحاجات وتكفر بها السيئات وتستر بها الأوراد وتكيل بالعثرات وعصمنا في الحركات وسكن صلاة وسلام عليه بأعداد الخلوات والجلوات والحسنات والسيئات صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasallim Allah ta'ala sayyidina ashabi Rasulillah jamain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina bi sakrati mati wa najatan minan nar wa anta hisab. Rabbana qulubana bihamdika rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbalallahu minkum. Inna